pencinta politik, selamat datang kembali di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Pada episode kali ini, kita akan kembali menyelami dunia politik yang penuh dengan intrik, taktik, dan manipulasi. Melalui topik yang akan kita bahas adalah analisis hubungan politik PSI, PKS, dan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI. Saudara, dinamika politik Indonesia seringkali melibatkan pergeseran aliansi dan manuver taktis yang kompleks. Dalam konteks ini, hubungan antara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan tokoh politik Anies Baswedan menjadi menarik untuk dikaji. Artikel ini akan menguraikan berbagai perspektif tentang hubungan dan strategi politik antar ketiganya, serta dampaknya terhadap konstelasi politik nasional. Latar belakang PSI dan PKS. PSI yang awalnya dikenal sebagai partai yang mengusung semangat anti korupsi dan pendukung pluralitas, melakukan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan progresif, kini mengalami perubahan arah di bawah pengaruh Jokowi. Hal ini terlihat dari penampilan Kaisang, putra Presiden Jokowi yang mulai berperan aktif dalam PSI, mencerminkan potensi kepentingan politik keluarga Jokowi dalam partai ini. Sementara itu, PKS dikenal sebagai partai berbasis Islam, memiliki basis massa yang kuat dan ideologi yang tegas. Meskipun demikian, PKS juga mulai menunjukkan pragmatisme dalam berkoalisi yang terlihat dari dukungannya terhadap berbagai calon dalam pilkada maupun pemilu nasional. Anies Baswedan, seorang figur politik independen. Anies Baswedan merupakan figur politik yang lahir dari proses pemilihan langsung. Dengan latar belakang akademisi dan pengalaman sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies dikenal sebagai politisi yang membangun persona publik yang kuat tanpa bergabung dengan partai politik tertentu. Hal ini membuat Anies memiliki fleksibilitas dalam menjalin hubungan politik dengan berbagai pihak. Hubungan PSI, PKS, dan Anies Baswedan. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul spekulasi mengenai kemungkinan aliansi antara PSI dan PKS dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Kaisang sebagai representasi PSI secara terbuka mengajak PKS untuk mencalonkan kadernya sendiri daripada mendukung Anies Baswedan. Ajakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai strategi politik di balik langkah ini. Analisis Kaisang dan PSI. Kaisang melalui perannya di PSI tampak berusaha menarik PKS untuk mencalonkan kadernya sendiri. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memecah dukungan terhadap Anies
dan menguatkan posisi PSI sebagai partai yang mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, langkah ini juga mencerminkan pragmatisme politik Jokowi yang selalu menyiapkan berbagai opsi untuk mencapai tujuan politiknya. Sikap PKS terhadap Anies. PKS di sisi yang lain berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Anies Baswedan memiliki elektabilitas yang tinggi dan dapat menarik dukungan luas. Namun di sisi yang lain, PKS juga memiliki aspirasi untuk mengusung kadernya sendiri yang lebih sesuai dengan visi dan misi partai. Jika PKS memilih untuk tidak mendukung Anies, hal ini bisa membuka peluang bagi kader internal PKS untuk tampil sebagai calon yang kuat. Dampak terhadap konstelasi politik nasional. Hubungan antara PSI, PKS dan Anies Baswedan dapat berdampak signifikan terhadap konstelasi politik nasional. Jika PKS memutuskan untuk mencalonkan kadernya sendiri, ini bisa mengubah peta dukungan dalam Pilkada DKI Jakarta dan mungkin juga dalam pemilu nasional. Selain itu, langkah ini bisa menjadi indikasi bahwa PKS sedang berusaha membangun kekuatan politik yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada figur eksternal seperti Anies. Kesimpulan, hubungan antara PSI, PKS, dan Anies Baswedan mencerminkan dinamika politik Indonesia yang kompleks dan penuh strategi. Dengan berbagai manuver dan aliansi yang terus berubah, perkembangan ini perlu terus diikuti untuk memahami arah politik Indonesia ke depan. Peran Kaisang dalam PSI dan sikap PKS terhadap Anies akan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil Pilkada DKI Jakarta dan konstelasi politik nasional secara keseluruhan. Saudara, demikian kajian kita kali ini. Mungkin Anda punya pendapat berbeda, silakan ditulis di kolom komentar. Saya menghimbau, mari kita buat PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang konstruktif. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Sampai jumpa. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.